Wah ya, kamu tepat banget. Memang di zaman sekarang ini banyak pengajaran yang dibungkus dengan kata-kata manis, motivasi yang menyentuh, bahkan penuh semangat rohani. Tapi kalau ditelusuri lebih dalam, arahnya jauh dari kebenaran Alkitab. Yang kamu sebut tadi, hyper grace, teologi kemakmuran, pengalaman subjektif yang dijadikan dasar kebenaran, semuanya itu contoh nyata bagaimana pengajaran bisa menyimpang secara halus. Akhirnya, kasih karunia jadi dipermainkan, pertobatan sejati diabaikan, dan Alkitab dianggap kurang cukup. Padahal Yesus sendiri jelas-jelas bilang, hanya mereka yang melakukan hendak Bapa yang akan masuk kerajaan surga. Makanya penting banget buat kita punya akar yang kuat dalam firman, bukan cuma ikut perasaan atau tren rohani. Kalau kita nggak punya dasar, kita bisa tertipu oleh penampilan luar atau kesan spiritual yang palsu. Kamu sendiri biasanya bagaimana cara menjaga supaya tetap waspada dan nggak terseret arus-arus yang kayak gitu? Dan juga pada bagian terakhir di ayat 21 sampai 23 itu justru Tuhan menolak mereka pada hari-hari terakhir. Memang mereka membuat mujizat, bernubuat demi nama Tuhan, dan juga banyak sekali mereka tanda-tanda ajaib yang mereka buat, tetapi justru mereka lakukan itu dengan motivasi untuk kepentingan pribadi atau untuk menyesatkan. Nah, seperti itu loh. Makanya Tuhan menolak mereka, tidak kenal kamu. Ini suatu teguran yang sangat keras bagi orang-orang yang merasa diri mereka rohani, membuat mujizat, bernubuat, punya karunia yang wah-wah gitu, spektakuler, tapi tidak melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu kasih, mencintai keadilan, melakukan kesetiaan itu. Amin, itu benar-benar teguran yang menusuk ya. Bahkan orang-orang yang kelihatannya begitu dipakai Tuhan bisa bernubuat, buat mujizat, usir setan. Ternyata di hadapan Tuhan mereka ditolak karena Tuhan nggak kenal mereka. Kenapa? Karena mereka nggak hidup dalam kehendak Bapa. Yesus nggak bilang kamu kurang pelayanan atau kurang karunia. Tapi dia bilang, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Artinya mereka melakukan semua itu tanpa dasar ketaatan, tanpa kasih sejati, tanpa kesetiaan dalam hidup sehari-hari. Mereka lebih sibuk dengan pertunjukan rohani daripada relasi dengan Tuhan yang sejati. Dan seperti kamu bilang tadi, kehendak Bapa itu jelas, hidup dalam kasih, mencintai keadilan, dan setia dalam hal-hal kecil maupun besar. Nggak sekadar tampil luar, tapi hati dan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Kita perlu terus evaluasi diri.